Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Mandarini dari Fakultas Farmasi Universitas Jember, NIM 19107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman kuliah tamu mengenai meta-analisis yang telah dipaparkan oleh Profesor Bisma Murty dari Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Meta-analisis merupakan desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sejumlah penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian yang sama dan dapat digabungkan, dan combinable. Kelebihan dari meta-analisis yaitu dapat memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Nah, ini berkaitan dengan kelebihan yang kedua, yaitu karena meta-analisis ini dapat meningkatkan validitas internal. Selain itu, meta-analisis dapat memperluas kemampuan penerapan bukti dan mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer. Meta-analisis juga dapat mengurangi kesalahan random, di mana karena meta-analisis ini menggunakan sampel yang besar, sehingga dapat mengurangi kesalahan random. Semakin besar sampel, maka semakin baik, karena kesalahannya semakin kecil. Meta-analisis juga dapat meningkatkan presisi estimasi. Semakin besar sampel, maka rentang nilainya sempit, sehingga meningkatkan presisi estimasinya. Dan meta-analisis dapat meningkatkan kuasa statistik, atau statistical power, yaitu kemampuan dari suatu penelitian untuk mendeteksi adanya pengaruh atau hubungan. Dan yang terakhir, kelebihan dari meta-analisis yaitu dapat memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti. Selanjutnya, perbedaan systematic review dan meta-analisis. Systematic review bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas untuk memperoleh jawaban-jawaban atau suatu pertanyaan tertentu. Sedangkan untuk meta-analisis yaitu merupakan systematic review yang disertai proses statistik untuk menganalisis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Jadi intinya meta-analisis ini termasuk ke dalam systematic review, tapi systematic review ini tidak harus diikuti dengan analisis statistik. Selanjutnya, validitas ada dua jenis, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Untuk validitas internal, yaitu kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel, dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Sedangkan untuk validitas eksternal, yaitu kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi eksternal, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Nah, untuk yang validasi internal ini, riset yang bernilai ilmiah minimal harus menunjukkan validasi internal. Sedangkan manfaat riset akan lebih luas jika menunjukkan validitas eksternal. Jadi lebih baik menunjukkan validitas internal maupun eksternalnya. Nah, apakah meta-analisis harus homogen? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jika iya, meta-analisis dilakukan dengan menghindari non-combinable, yaitu satu studi primer dan studi primer lainnya itu harus combinable, agar tidak terjadi efek apel dan jeruk. Kesamaan merupakan prinsip untuk meningkatkan validitas internal. Hal yang harus sama dalam meta-analisis yaitu masalah penelitian atau PICO, populasi studi contohnya umur atau jenis kelamin, intervensi atau paparan, pembanding, ada desain studi, ada instrumen pengukur variabel, dan cara analisis statistik. Sedangkan jika jawabannya tidak, meta-analisis tidak harus homogen dalam beberapa aspek. Heterogenitas dapat memberikan nilai tambah, karena tujuan meta-analisis tidak hanya meningkatkan validitas internal, tapi juga validitas eksternal, kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi. Hal yang tidak harus sama dalam meta-analisis yaitu lokasi penelitian, besar sampelnya sampelnya bisa kecil, besar maupun sedang, populasi, contohnya seperti umur, jenis kelamin, ras. Nah, ini dapat meningkatkan generalizability. Lalu ada instrumen pengukur variabel, diatasi dengan ukuran efek terstandarisasi. Maksudnya yaitu maksud dari ukuran efek terstandarisasi yaitu sudah lepas dari unit ukuran masing-masing atau tanpa adanya suatu ukuran. Lalu ada variabel lainnya tidak ada hubungannya dengan variabel hasil. Lalu ada 5 langkah melakukan meta-analisis. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian atau research question.
Rumuskan PICO dengan benar sangat penting, seperti untuk digunakan sebagai keywords dalam pencarian artikel studi primer. Ini merupakan contoh perumusan PICO. Contohnya yaitu untuk populasi, misalnya pasien COVID-19, intervensi obesitas, contoh dari comparison-nya yaitu normal weight, dan outcome-nya yaitu mortalitas. Dari rumusan PICO ini didapatkan pertanyaan seperti itu. Ini contoh pertanyaannya. Lalu langkah yang kedua, mencari full text artikel dari berbagai electronic databases. Nah, identifikasi artikel full text studi yang relevan ini syaratnya penelusuran studi harus ekstensif, database online, dan artikelnya unpublished. ResearchGate request full text, dan screening duplikasi, inklusi, eksklusi, dan ada alasannya. Lalu langkah yang ketiga yaitu melakukan critical appraisal. Contoh critical appraisal checklist untuk RCT dan dari CASP terbagi dalam 4 bagian, terdiri atas 11 pertanyaan. Bagian yang A yaitu research question, yaitu apakah perumusan masalah ditulis dengan jelas. Bagian yang B validity, yaitu apakah metode dalam penelitian valid atau tidak. Dan bagian C yaitu importance, yaitu apakah hasilnya penting atau tidak. Dan bagian D applicability, yaitu apakah dapat diterapkan. Nah, ini merupakan contoh pertanyaan critical appraisal di bagian A. Yang bagian B, yang bagian C, importance, dan bagian D, applicability. Lalu langkah yang keempat, mengekstraksi dan sintesis data ke dalam Ref-Men. Effect measures yang digunakan dalam meta-analisis itu ada variable dependent continue dan variable dependent dichotomy. Variable dependent continue menggunakan effect size, sedangkan variable dependent dichotomy menggunakan RR, OR, HR, RD, log-odds ratio, log-risk ratio, dan sebagainya. Lalu apa itu effect size? Effect size adalah ukuran efek yang dihitung dari perbedaan mean dua kelompok studi setelah distandarisasi dengan rata-rata standar deviasi kedua kelompok. Nah, ini merupakan rumusnya. Effect size yaitu nilai mean dari kelompok kontrol dikurangi dengan nilai mean dari kelompok eksperimen dan dibagi dengan rata-rata standar deviasi kedua kelompok. Nah, ini merupakan secara visual dapat dilihat pada grafik, yaitu seperti ini, di mana dilihat perbedaan atau D-nya ini kedua kelompok di sini besar. Perbedaan yang besar menunjukkan pengaruh yang besar pula. Lalu ada cara analisis data pada randomized control trial atau RCT pada variable dependent continue menggunakan analisis bivariat dengan membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Ini menggunakan data setelah intervensi. Lalu setelah dilakukan ekstrasi data lalu dimasukkan ke dalam Ref-Men dan dihitung effect size-nya dan uji statistik, di sini uji T. Lalu sedangkan untuk variabel dependent dichotomy sama menggunakan analisis bivariat dan juga menggunakan data setelah intervensi, lalu dihitung risk ratio dan odds ratio-nya dan uji chi-square-nya. Lalu cara analisis data pada studi observasional. Untuk yang variabel dependent continue, gunakan analisis multivariat dengan membandingkan dua kelompok dengan mengontrol sejumlah confounding factor. Nah, dan juga dihitung adjusted regression coefficient-nya dan uji statistik, uji T. Nah, ini merupakan persamaan regresi linier yang menunjukkan analisis multivariat. Sedangkan untuk variabel yang dikotomi, outcome-nya yaitu mortalitas contohnya, mati dan hidup. Digunakan data analisis multivariat juga digunakan analisis multivariat dengan membandingkan dua kelompok dengan mengontrol sejumlah confounding factor. Di sini yang dihitung efek measure-nya yaitu adjusted odds ratio dan adjusted hazard ratio. Dan uji statistiknya yaitu uji Wald. Nah, ini merupakan persamaan dari hasil analisis regresi logistik ganda. Sedangkan yang ini, apabila tentang data survival analysis, maka dilakukan Cox proportional hazard model. Nah, ini hasil dari analisis regresi Cox-nya. Lalu ada heterogenitas dalam meta-analisis. Heterogenitas adalah variasi data di dalam masing-masing studi, ataupun antar studi primer. Kebalikannya adalah homogenitas. Nah, ukuran heterogenitas efek dan model analisis yang dipilih, contohnya untuk yang heterogenitas efek rendah, yaitu digunakan fixed effect model. Dengan nilai chi-square test-nya lebih dari sama dengan 0,05 yang menunjukkan heterogenitas rendah atau sedang. Dan nilai kuadrat Julian Higgins-nya kurang dari 50%. Yang menunjukkan heterogenitas rendah atau sedang.
Sedangkan untuk yang heterogenitas efek tinggi digunakan random effect model dengan nilai chi-square testnya kurang dari 0,05 yang menunjukkan heterogenitas tinggi dan nilai I kuadrat Julian Higginsnya lebih dari sama dengan 50% yang menunjukkan heterogenitas tinggi. Lalu ada fixed effect model. Fixed effect model adalah model analisis data yang mengasumsikan hanya terdapat satu efek size yang benar yang melatari semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek yang terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel, atau sampling error, atau sampling variability. Ini merupakan visualisasi dari fixed effect model, di mana fixed effect model ini mengasumsikan 3 studi berasal dari populasi yang sama, misalnya populasi Indonesia, dengan nilai heterogenitasnya kecil, I kuadratnya kurang dari 50%. Lalu ada random effect model, adalah random model analisis data yang mengasumsikan terdapat beberapa efek size yang benar dan beberapa dari satu studi ke studi primer lainnya. Nah, random effect model ini disebut juga dengan plural effect model. Disebut plural effect model karena terdapat serangkaian efek yang sesungguhnya, bukan merupakan sebuah efek tunggal yang sebenarnya. Nah, ini merupakan visualisasi random effect model, di mana random effect model ini mengasumsikan ketiga studi berasal dari 3 populasi yang berbeda. Misalnya di sini dari India, Jepang, dan USA, dengan nilai heterogenitas besar, yaitu lebih dari sama dengan 50%. Ada subgrup analisis. Analisis kelompok atau subgrup analisis adalah menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok, biasanya dengan tujuan untuk membuat perbandingan antar kelompok. Subgrup analisis dilakukan untuk memeriksa hasil studi primer yang heterogen, atau untuk menjawab pertanyaan tertentu, misalnya, apakah efek paparan lebih besar pada laki-laki daripada perempuan, seperti itu. Lalu, kelemahan meta-analisis ada 3. Yang pertama, GIGO, garbage in atau garbage out. Bias untuk GIGO ini, validitas hasil meta-analisis tergantung dari validitas masing-masing studi primer. Bias yang bertalian dengan pengumpulan data studi primer untuk sebagian di luar kendali peneliti meta-analisis untuk mengontrolnya. Sebagian lainnya bisa dikendalikan lewat critical appraisal. Lalu yang kedua, apples and orange effect. Yang kedua ini kecenderungan peneliti meta-analisis untuk mencampur adukan segala estimasi efek dari berbagai studi primer yang heterogen. Lalu yang ketiga ada publication bias, yaitu kecenderungan peneliti, editor, dan penerbit untuk menerbitkan hasil studi primer yang menunjukkan efek signifikan, khususnya sering terjadi pada studi dengan besar sampel kecil. Lalu di sini ada funnel plot. Nah, ini merupakan gambar yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi adanya bias publikasi. Nah, yang kiri ini indikasi tidak terdapat bias publikasi karena sebaran hasil studi yaitu simetris di seputaran mean. Jadi merata, sebaran studinya merata antara kanan dan kiri. Sedangkan yang kanan ini diindikasi terdapat bias publikasi karena sebaran hasil studinya asimetris yang di seputar mean. Ada lubang di sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan sebarannya penuh. Nah, ini merupakan contoh bias publikasi yang overestimate, yaitu melebihkan efek yang sesungguhnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu melaporkan hasil meta-analisis dengan Prisma. Nah, Prisma merupakan daftar tilik yang terdiri atas 27 butir esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan transparan, systematic review, dan meta-analisis. Nah, contoh dari penggunaan Prisma, diagram alir Prisma ini yaitu meta-analisis efek vitamin D sebagai terapi adjuvan pada bayi dan anak dengan pneumonia akut yang didapat dari komunitas. Nah, contohnya diagram alir Prisma yaitu seperti ini. Tahap yang pertama yaitu identifikasi untuk yang sebelah kiri publish, sedangkan yang sebelah kanan unpublished. Lalu dilakukan screening. Lalu ada eligibility dan included. Ini yang bagian yang dimasukkan. Jadi ini merupakan contoh penggunaan diagram alir Prisma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.